Ini saya ketinggalan ya, gara-gara Gus Fuad Pleret ini selalu nonton masalah itu saya. Jadinya ketinggalan ada berita heboh ini beberapa hari lalu ini. Dan saya mendukung ya. Saya siap mendukung. Ini kan sama-sama cucu Nabi kayaknya ya. Yang satunya Sayyid Tengku Kori, yang satunya Gus Hasan Asyarif ya. Berdebat masalah nasab. Ya wajar lah, mereka yang punya nasab, mereka yang berdebat masalah itu masih masuk akal ya. Walaupun yang diperdebatkan nasabnya orang Ba'alawi ya, nggak apa-apa ya. Semoga yang ini kejadian, karena ini kalau dilihat keseriusannya itu luar biasa ya. Walaupun tapi yang kemarin itu yang Ki Haji Madudin dengan Habib Rizik nggak jadi kayaknya. Walaupun sudah sampai di tahap sidak lokasi ya. Ini kan sudah sampai 2 tahap ini. Bahkan kalau sidak lokasinya itu saya tahu lokasinya di mana itu, dan saya tahu siapa yang punya lokasi itu. Itu terus sudah nampel ya. Raden Mas Salim Villa kalau tidak salah. Kiai Haji Raden Mas Salim lah begitu namanya ya. Dulu pernah live, saya juga pernah naik di live saya itu. Dan itu serius itu kayaknya. Ceritanya kayaknya ada tantangan dari Said Khoury atau bagaimana. Terus Gus Hasan Asyarif ini siap 100% gitu ya. Bagus lah ya. Bang, levelnya mereka ini ahli ilmu semua ini. Yang kan sama-sama sudah nulis buku ini. Yang satunya Gus Hasan kan sudah nulis buku itu 13 apa itu. Said Khoury kan juga sudah nulis antitesis. Ya mungkin nanti dengan Kemat kalau nggak bisa ya setidaknya toh temanya sama gitu ya, sama-sama tentang Ba'alawi atau apa ya. Ala kulli hal ini harus terjadi ya, patut kita nantikan. Kenapa? Karena ya namanya nasab itu adalah masuk kepada ranah ilmu. Jadi digalakkannya itu ya bukan adu otot tapi adu ilmu, adu kitab gitu. Semoga berjalan dengan lancar. Apalagi kalau saya dengar-dengar kayaknya ada moderatornya atau ada apa ya, ada yang menengahi mungkin ya. Bagus itu ya, harus ada yang menengahi biar ada juntrungannya mungkin. Karena selama ini kalau misalnya debat-debat di online itu kan katanya nggak ada yang menengahi itu. Itu saya dengar-dengar begitu ceritanya ini. Dan tapi di sini belum ada waktunya kapan ya. Ya mungkin dalam waktu yang segera gitu ya. Kayaknya Said Khoury itu ada lagi teman-temannya itu siapa, Kiai Fattah atau siapa, ya Allah alam. Mungkin Gus Hasan sendirian ngelawan berapa orang, atau dari Gus Hasan juga ada yang lain atau apa. Saya belum dapat info masalah itu. Cuman sayang sekali saya ketinggalan beritanya ya, sudah beberapa hari lalu ini. Saya baru tahu ada berita ini, heboh sekali ini kan. Kenapa? Karena ini ruhnya ya. Jadi saya anggap ruh dari fenomena isu nasab itu adalah ya perdebatan ilmunya. Kalau masalah Gus Fuad di demo atau apa itu lain urusannya, nggak ada urusan dengan ini, nggak perlu diperdebatkan itu. Makanya kalaupun ada yang bentuknya narasi-narasi bukan di forum debat tapi di lapangan demo kan begitu, nggak perlu dibahas gitu ya. Masing-masing demo, yang ini demo tangkap itu, yang itu demo tangkap ini, sudah demo mendemo lah, nggak apa-apa asal jangan ngamuk-ngamuk ya. Dijaga ketertiban itu. Mau demo 7 hari 7 malam lah, mau apalah demo lah ya, nggak apa-apa, namanya juga demo. Nah kalau yang ini kan bagian ilmu ini ya. Siapa tahu setelah beberapa tahun ya, ada mungkin temuan-temuan baru ya. Maimun Al-Qodda atau apa, mungkin Said Khoury juga mungkin sudah menemukan hujah tentang Ba'alawi atau apa, atau antitesis kepada punya Kemat atau apa, layak kita tunggu ini. Tetapi belum ada kejelasan waktu ya. Sesuatu itu kalau belum ada kejelasan waktu memang menjadi sebuah rencana, tetapi ya bukan berarti tidak akan terjadi hanya karena belum tentu waktunya kan begitu. Orang mati juga belum tentu kawan waktunya, tapi kan pasti matinya itu. Artinya walaupun tidak ditentukan waktunya bukan berarti tidak akan terjadi. Ya, kita tunggu-tunggu saja. Dan kayaknya kalau ini lebih serius karena ada narasi tantangannya mungkin ya, di apa bahasanya ya,
di konten-konten yang TikTok itu, kalau nggak salah itu yang di reupload di video YouTube itu kan ada yang cerita ada tantangan, berani nggak atau bagaimana gitu. Walaupun tantangannya terbuka atau apa, berani nggak gitu. Ya kalau Said Khoury yang nantang ya berarti jadi gitu. Kenapa? Karena Said Khoury itu kayaknya bukan tipikal orang yang kabur gitu, apalagi sampai yang nantang gitu. Ditantang aja dia mau gitu, apalagi yang nantang gitu. Iya, terpercaya lah ya, setidaknya debat di mana itu, di Aceh, di Aceh di mana, di Banten pernah gitu. Di Pada Suka TV dengan saya pula, aduh. Iya itu udah pernah itu ya. Pada saya kalah lagi waktu itu ya. Untuk sekarang sudah nggak berseberangan dengan saya ya, jadinya nggak bisa lagi debat-debat dengan saya lagi. Ya akhirnya debat dengan ini, dengan Gus Hasan gitu. Dan mungkin bisa misalnya debat lagi mungkin satu tempat dengan Gus Wafi gitu, biasa seperti itu, biasa. Kalau saya main bola juga begitu. Kadang dia jadi pemain Madrid lawan Barcelona, dia nyerang Barcelona, tiba-tiba dia pindah ke Barcelona, ketemu mantan timnya Madrid, ngelawan itu lagi, biasa begitu ya. Namanya kan debat. Jadi bukan permusuhan, pertandingan saja. Ya, namanya ada pergeseran atau perpindahan, sehingga yang dulunya lawan menjadi kawan dalam perdebatan ya. Yang dulunya kawan menjadi lawan, biasa begitu. Dulu kan yang mewakili debat dari kelompoknya Kiai Imar ini kan Said Khoury ini ya, dan Gus Jazuli. Atau mungkin nanti wah seru itu kalau misalnya Gus Jazuli juga ikut dengan Gus Hasan itu melawan Said Khoury. Ini debat ya, debat ilmu itu nggak berantem, nggak ngamuk-ngamukan, apalagi dilaksanakan di pesantren, di pesantrennya Kiai Haji Raden Mas Salim ini aman lah ya, nggak akan ada heboh-heboh ya. Ya debat-debat ilmu saja, mungkin masing-masing mempresentasikan temuannya, mempresentasikan kitabnya kan begitu. Pokoknya ala kulihal ya, ini sebentar lagi sudah sampai 8 menit ya. Jadi saya kalau buat konten itu yang penting 8 menit sudah selesai. Kenapa? Karena ini cuma mensiarkan saja, mensiarkan ada berita heboh masalah nasab ini. Ya mohon maaf saya terlambat untuk menanggapi ini, dan saya kira tidak ada yang perlu ditanggapi terlalu serius. Yang perlu kita seriuskan adalah menunggu itu, semoga ditayangkan online ya, biar kita nggak usah jauh-jauh ke sana, dan semoga segera dirilis juga kapan waktunya. Karena menunggu yang sudah jelas waktunya saja kita kadang masih letih ya, apalagi menunggu yang kita tidak tahu kapan waktunya. Walaupun bisa jadi misalnya kita menunggu tahun 2030 kan kurang 5 tahun lagi, ya itu capek juga. Bisa jadi tidak sampai selama itu waktunya, tapi kalau tidak jelas waktunya kita malah bingung, jangan-jangan 2040 dan sebagainya gitu. Jadi penting sekali, timing itu penting. Walaupun misalnya ada perubahan tidak masalah, yang penting sudah ada plan tanggal berapa, hari apa, dan ditayangkan di mana begitu ya. Jangan sampai jadi konten-konten aja kayak di Pada Suka. Ada wacana mau debat Habib Rizik dan Kiai Baharudin. Ada konten berikutnya sidak. Konten berikutnya udah dibahas bagaimana debat ini. Apakah bisa mengatasi polemik saya apa enggak? Debat aja belum udah dibahas. jadi bahan konten ya. Ya kalau YouTuber kelas saya emang nyari konten begini-begini, apa sih yang perlu dibahas ya. Tapi mbok yo YouTuber yang mengedukasi kok. Isinya konten-konten aja.